Kalau kalian suka nonton Dr. Richard Lee di YouTube, kalian pasti nggak akan asing dengan nama merek HN. Kan aku sering TikTokan gitu kan. Nah, di TikTok itu banyak reseller penjualnya atau mungkin pemakainya yang ngasih pembelaan lah kalau krim HN itu bukan krim abal-abal karena sudah memiliki izin dari BPOM. Nah, aku menemukan suatu website tertulis di sana kalau website itu adalah website resmi atau official dari HN-nya sendiri. hetinugrahati.com. Di situ memang tertulis kalau ternyata si krim HN ini sudah punya nomor BPOM-nya ya. Aku cek di website BPOM-nya. Ada dua merek sebenarnya di sini, ada HN Platinum dan juga HN. Kalau untuk HN Platinumnya itu didaftarkan oleh Cipta Sarana Kenayu Lestari. Produk day cream, night cream, terus ada produk cleansing toner, lightening serum, dan juga shining red jelly. Gak tau tuh shining red jelly itu produk apaan? Semua produk di atas sudah terdaftar di BPOM. Merek yang kedua namanya HN aja yang didaftarkan oleh Adef Natural Indonesia. Ada facial washnya, ada HN 3-in-1 sama 4-in-1 itu mungkin produk paketan ya. Kemudian ada serum lightening, ada lotion white, lotion yellow, body scrub with aloe vera, brightening transparent soap with citrus, sama satu lagi transparent soap. Jadi untuk HN Platinum itu ada 5 produk, day cream, night cream, cleansing toner, shining red jelly, sama lightening serum. Kalau yang HN ada 9 banyak. Facial wash, paketan 3-in-1, 4-in-1, serum lightening, body scrub, lotion, white sama yellow, transparent soap, sama brightening transparent soap. Oke, jadi udah jelaskan tahun 2021 HN Cream sudah memiliki izin BPOM. Tapi pertanyaannya, apakah aman atau tidak? Sebelum ke sana, aku penasaran sekali sebenarnya krim HN itu siapa sih penciptanya? Bukan pencipta ya, peracik gitu kan. Aku menemukan suatu blog ya di sini dengan alamat estatebeauty.blogspot.com. Di sini si penulis membuat kayak investigasi gitu tentang HN Cream ini. Di sini dia mendapatkan cerita asal usul adanya krim HN ini. Berawal dari seorang ibu yang namanya Heti Nugrahati. Dan ibu ini mengantar anaknya ke seorang dokter, namanya Dokter Ananta, untuk mengatasi masalah kulit wajahnya. Jadi Dokter Ananta ini ngasih kayak resep untuk mengatasi keluhan. Resepnya itu berupa racikan krim wajah. Ternyata resep si racikan itu ampuh. Pokoknya glowing aja lah anaknya itu gitu. Nah, sebelum pergi si Ibu Heti ini minta resep racikannya, apa krim racikannya gitu ya. Ini nggak jelasnya di situ. Kemudian setelah dapat si racikan itu dari dokter itu, si Ibu Heti membuat produknya sendiri. Kemudian dipakai buat anaknya, pakai buat keluarganya, dan akhirnya tersebar luas di masyarakat. Yang janggalnya satu adalah yang didapatnya resep atau krim. Kalau dapat resep, itu resep dokter itu nggak bisa sembarangan dipakai oleh semua orang, berlaku untuk si pasien itu sendiri aja. Yang kedua, kalau cuman krim doang dipakai, itu Bu Heti orang apa? Apoteker kah? Ahli kimia kah? Bisa sampai menduplikasi banyak gitu ya, mirip dengan si krim dokter. Nah, itulah banyak yang mempertanyakan keamanan dari produk HN. Biasanya dulu katanya reseller sama pokoknya penjual-penjualnya itu selalu menggunakan bukti fotokopi laporan hasil uji oleh BBKK. BBKK itu adalah Balai Besar Kimia dan Kemasan. Tapi sayangnya, hasil uji yang ditampilkan oleh reseller atau distributor itu ternyata palsu karena BBKK sendiri mengatakan tidak pernah menguji krim HN, tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut. Kemudian izin BPOM, ini artikelnya ditulis tahun 2019 ya. Pada tahun 2019 pernah dikabarkan kalau ternyata krim HN itu belum lulus uji BPOM karena ada kandungan merkurinya. Itu masalah perizinan gitu ya. Terus kembali lagi ke masalah si founder si Ibu Heti itu ya. Nama Heti Nugrahani sendiri juga enggak jelas sebenarnya ini teh orang ini teh siapa gitu ya. Nah, resellernya juga pernah ditanya si reseller sama distributor, Bu HN itu siapa? Nah, dijawabnya itu rahasia katanya. Jadi enggak jelas banget. Pada tahun 2017 juga ada laporan BPOM menyita HN Cream karena mengandung bahan berbahaya. Banyak yang berdalih kalau yang disita itu adalah HN Cream yang palsu. Sementara sangat sulit membedakan mana yang ori, mana yang palsu. Bisa dilihat dong dari kemasannya juga.
polos gitu. Ada ya, mending lah kalau pakai kardus seperti ini. Coba kalau pas beli dikasihnya polosan seperti ini, nggak ada nomornya, nggak ada mereknya, cuma dikasih tanda day cream, night cream, sama toner, kan susah ya membedakan. Lanjutin ke investigasi di sebuah artikel stylo.id. Di sini mereka juga sama menguji krim HN yang mereka beli di e-commerce gitu ya. Hasilnya apa? Tidak ditemukan merkuri dan juga hydroquinone, tetapi ditemukan 10,20% metanol. Itu berbahaya. 10,20% itu sudah melewati ambang batas yang diperbolehkan. Yang kedua, metanol tidak diizinkan untuk campuran kosmetik. Kemudian kalau kita pergi ke video dokter lagi gitu, ada pengakuan dari seorang reseller yang dirahasiakan namanya, sebut aja Mawar. Ibu Mawar ini dulu menjual krim HN dan banyak krim sih. Salah satunya yang paling banyak itu HN karena banyak yang minta gitu. Tapi di akhirnya dia berhenti karena melihat video Dr. Richard yang memberitahukan bahwa HN itu berbahaya, ada merkurinya. Nggak lama setelah nonton itu, kakaknya yang juga pemakai krim HN melahirkan, dan ternyata anaknya memiliki kelainan di saraf gitu ya. Nah, dari sana mungkin si penjual ibu Mawar ini merasa klik gitu dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Richard dan juga kenyataan yang dia dapat pada saat itu. So, dari sana dia memutuskan untuk berhenti berjualan krim HN. Memang betul hasil dari pemakaian krim HN ini membuat kulit glowing, mulus lah gitu, putih. Tetapi ketika sudah berhenti, ini kulit balik lagi. Ya mending kalau balik lagi ke keadaan semula. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Ada yang sampai kulitnya gosong, misalnya tuh kayak terbakar. Jadi kesimpulannya, produk HN ini agak susah untuk membedakan mana yang ori, mana yang palsu. Walaupun kamu udah yakin, oh ini mah original, tetap harus waspada. Kenapa? Hasil ujinya masih bervariatif. Ada yang bilang ada mengandung merkuri, ada juga yang tidak, misalnya tuh. Ternyata ada kandungan berbahaya lainnya, metanol tadi ya. Masalahnya apa? Bukan cuma kulit, tapi kalau misalnya kalian mau ada program bayi gitu ya, itu sangat-sangat berbahaya, apalagi untuk pemakaian jangka panjang. Kalau memang si krim HN ini benar-benar ingin jualan, ya silahkan berbenah, mulai dari kandungannya, kemudian kemasannya. Kalau perizinan, alhamdulillah ya, sekarang sudah terdaftar di BPOM. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mari saling berbagi informasi, tapi yang valid.